Sahabat, saya berada di Wanamukti Residen nomor 32 di kawasan Sambiroto, Semarang. Saya lagi berlibur, ya. Ada ya sedang berlibur. Karena hidup itu harus selalu menggunakan 3 R. R yang pertama, sering-seringlah bersikir. R yang kedua, jangan banyak pikir yang mumet-mumet. Dan R yang ketiga, harus sering plesir. Ya, saat ini saya lagi plesir di Wanamukti Residen. Saya mencoba untuk refreshing agar hidup itu tidak penat. Karena selama ini terus terang kesibukan, kemudian berpikir yang mumet justru akan menjadi beban. Salah satu contoh beban kita adalah di Pantai Muara Raja Indah yang sekarang sudah menjadi objek wisata. Padahal dulu tahun awal-awal 1999 2000 mulai ambrol dan mulai ditanam pohon mangrove, pohon cemara. Dan akhirnya sekarang pohon-pohon itu sudah ditumbuh menjadi objek wisata. Cuma anehnya objek wisata itu sekarang dikotori oleh warung-warung yang menjual miras. Bahkan beberapa survei mengatakan menemukan di sana ada perempuan-perempuan yang siap untuk transaksi menjual esek-esek. Ya, bisnis esek-esek, bisnis aroma miras memang tidak bisa lepas. Kadang ada perasaan yang mengapa sulit tidak bisa diberantas? Mengapa sudah sulit untuk tidak bisa dihilangkan? Atau bagaimana caranya menghilangkan? Atau perlu menggerakkan rakyat, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mendatangi si pemilik warung itu agar masyarakat, pihak aparat dan masyarakat bersama-sama untuk melakukan penertiban. Tetapi karena lemahnya dan ketidakpedulian masyarakat, kemudian aparat pun enggan untuk melaksanakan penertiban. Saya nggak tahu mengapa mereka enggan. Bahkan pernah suatu ketika pemuda Ansor, Banser, IPPNU, tokoh agama datang bahkan menumpahkan ciu-ciu itu. Tapi yang terjadi adalah pembiaran. Saya prihatin karena itu kampung kita, kampung Muara Raja, yang dulu pernah ada terjadi tempat prostitusi, bahkan pernah dibakar oleh pemuda. Tapi sekarang akan tumbuh lagi. Saya ikut prihatin, sahabat, bagaimana cara menertibkan miras-miras yang tidak berizin, warung-warung remang-remang yang menyediakan pemandu lagu, warung-warung yang sengaja disediakan oleh pemiliknya perempuan-perempuan yang menjajakan birahi. Apa saudara ingin? Kalau tidak percaya silakan datang ke warung itu. Atau Anda ingin berbisnis dio di sana menggiurkan laba dan keuntungannya? Mari kita bergabung dengan saya, memberantas miras, memberantas kemaksiatan, atau justru akan ikut terlibat bisnis miras dan bisnis esek-esek. Ya, karena saya susah. Laporan berkali-kali pun seolah tidak pernah digubris. Pemberitaan media pun seolah-olah dibiarkan dan diabaikan. Maka saya susah dan bingung bagaimana cara mengatasinya. Saya terus terang kesulitan, sahabat. Karena apa artinya ulama menyampaikan dakwah, memberantas kemaksiatan, amar ma'ruf nahi munkar, tapi di depan mata kita jelas-jelas ada kezaliman. Di mata kita, di depan mata kita jelas-jelas ada kemaksiatan. Di depan kita, di lingkungan kita ada satu kemungkaran, tapi kita diam. Saya khawatir ada kisah seorang yang digigit oleh semut, tapi orang ini justru marah, padahal yang gigit cuma satu semut. Akhirnya orang ini mengambil baikon dan gerombolan semut diberantas semua. Akhirnya gerombolan semut-semut itu, termasuk semut yang tidak menggigit, ikut mati juga. Saya khawatir kampung kita akan seperti itu. Banyak warung-warung lainnya tidak menjual miras. Hanya beberapa warung, 1 atau 2 warung, tapi seolah tidak bisa diberantas. Saya tidak tahu mengapa. Dan saya khawatir dan mudah-mudahan tidak terjadi seperti apa yang saya gambarkan, semut yang menggigit manusia. Semut lain tidak ikut menggigit, tapi menjadi kena getahnya. Begitu, sahabat. Mari kita mencoba berpikir jernih, berpikir bijak. Mengapa kampung kita setelah adanya objek wisata menjadi seperti itu? Ya, terus terang saya lagi curhat. Mohon maaf kalau curhatan ini menjadi tidak berkenan bagi para pendengar. Karena sudah berkali-kali niatan kami adalah
Membangun, membangun, dan membangun. Membangun mentalitas, merubah perilaku yang dulunya tidak baik menjadi baik. Membangun moralitas yang awalnya tidak baik menjadi baik, menjadi akhlakul karimah. Ya, Pantai Muarraja dulu terkenal dengan Barasitnya, tempat lokalisasi yang terkenal di daerah tahun 80-88. Tempat itu menghasilkan, menggiurkan, ya bisnis esek-esek terselubung. Tapi oleh pemuda pada saat itu, tempat itu justru dibakar rame-rame. Sehingga era itu berhenti. Tapi sekarang mengapa? Tahun 19, awal 2000, kemudian tumbuh lagi. Sekarang sudah 2020. 20 tahun kami menanti rindangnya pohon cemara, liuk pohon cemara, deburan ombak yang mengasihkan, tapi dikotori oleh warung-warung yang menjual miras, warung-warung yang menyediakan penjajahan seks. Ya, kalau Anda tidak percaya silakan datang. Silakan datang berkunjung ke Pantai Muarraja Indah. Ada apa? Apakah benar di sana ada miras yang bebas? Apakah benar di sana ada pemandu lagu yang bebas dipesan kapanpun saja? Meskipun eksekusinya tidak di situ karena banyak hotel di sekitar kita. Halo guys, jangan lupa bahagia. Salam sehat barokah selawase untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.